Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la khawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita tetap bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, kesempatan, kesehatan, sehingga kita pagi yang indah ini bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Sedianya saya membicarakan tentang nuzulul Quran karena nanti malam itu menurut sejarah sebagian kita bahwa turun ayat adalah 17 Ramadan. Tapi bagaimanapun karena kita 2 bulan ketemu, kadang-kadang 4 bulan atau mungkin ada sesuatu hal sehingga ada udzur, maka tetap saya bicara tentang akidah biar kita agak sedikit keren istilah orang sekarang. Topik saya beri tema penepis godaan iblis. Ya, hebat ya, penepis godaan iblis. Ya, apa caranya agar iblis ini tidak dekat-dekat terlalu pada kita, andai kata mendekat supaya tidak mampu menggoda kita. Itulah maksud saya untuk menyampaikan dengan judul penepis godaan iblis. Ternyata kalau saya buka-buka buku-buku, ya baik itu akidah maupun yang lain, ada 9 cara untuk menepis godaan iblis. Ada 9 nanti. Pertama, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi senang doa. Orang yang senang doa berarti ahli surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ali Imran 16 kan. Jadi senang doa. Kita tahu bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah. Iblis ya juga diciptakan Allah. Sama-sama dari Allah, maka agar kita bisa disayang Allah dan didekat, maksudnya didekati oleh Allah, apalagi kita mendekat, maka senanglah kita berdoa, karena ciri khas ahli surga adalah berdoa. Iblis itu kalau mau menggoda kita mesti singitan dibalik kekuasaan Allah. Kalau ingin menggoda manusia, singitannya itu dibalik kekuasaan dan kemuliaan Allah. Ini bisa kita simak dalam surat Shad ayat 82-83. Qala, berkatalah iblis, Fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Saya ulang. Qala, Fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pintar iblis itu seperti itu. Kata iblis, demi kemuliaan panjenengan, dengan kemuliaan ya Allah, pasti aku akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih atau yang ikhlas di antara mereka. Jadi satu adalah perbanyaklah berdoa. Minimal sebagaimana Aisyah ditanya oleh para sahabat di saat Rasul sudah tiada, doa apa yang terbanyak dibaca oleh Rasul? Faminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sebanyak-banyaknya. Iblis akan mendal. Cuma harus tahu perbedaan antara iblis, setan dan jin. Kita harus paham betul.
Walaupun kita tidak tahu secara metafisik, dia tidak bisa kita lihat, tapi anehnya mereka bisa melihat kita. Iblis, jin atau setan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat. Andai kata ada pancaran doa yang hebat dari kita, cara akal kalah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sering beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Sering beristighfar, apalagi kita yang masih butuh duit akeh. Ada yang ingin butuh lumayan fulus, nah, bisa kita ada kesempatan pagi dan sore, fasabihu bukrotau wa asilah, kan? Bertasbih kepadanya di waktu pagi dan sore. Sebelum itu kan ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang mukmin, ya, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kita bertasbih ya pagi dan sore. Biasanya kalau kita tengok ajaran Rasulullah gampang saja, tapi istiqomahnya, rutinnya yang berat, yaitu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Kita tidak mungkin kalian walaupun masa transisi ekonomi, mungkin dan mungkin. Dengan sholat yang kuat, dengan istighfar yang hebat, surat Nuh 10, 11, 12 kan? Nah, kita tidak mungkin miskin sebenarnya. Sebenarnya kita yang kaya-kaya, tapi kok sekarang terbalik. Ya kita pun sudah tetap kaya, tapi mengapanya tergantung mennya saja. Ini ada hadis, saya terjemahkan saja karena riwayat Ahmad. Sesungguhnya iblis berkata kepada Robnya, demi keagunganmu dan kemuliaanmu, aku tetap terus menggoda anak cucu Adam selagi nyawa mereka masih ada. Kata Allah, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku tetap mengampuninya. Nah, ini kekuatan kita di sini. Kata Allah, jawab Allah kepada iblis, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku pun tetap mengampuninya selagi mereka minta ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad di dalam kitab Musnad atau silsilah Sholihah oleh temporer orang itu, ulama besar hadis itu. Maka di sana bisa kita lihat satu ya, jilid 1 halaman 193. Sekarang yang ketiga, meningkatkan iman dan tawakal kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan tawakal yang tinggi kepada Allah. Setan dengan dipimpin oleh iblis rajanya itu tidak mungkin mampu menggoda kita. Meningkatkan iman, artinya iman kita harus kuat, lurus dan kuat. Lurus tidak kuat, rugi. Kuat tapi tidak lurus juga rugi, sebaliknya. Saya ulang ya, nomor 3, meningkatkan iman dan tawakal kepada Allah. Bisa dilihat An-Nahl 99. Innahu laisa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu menggoda orang-orang mukmin. Setan tidak mampu menggoda orang-orang mukmin, dan mereka sangat kuat bertawakal kepadanya. Jadi tawakal kita, bersandar kita kepada Allah. Iblis dan anak buahnya tidak akan mampu untuk menggoda kita. Contoh mau malas, setan ini. Itu. Yang keempat ya, ibadah yang dilakukan adalah penuh ikhlas. Ibadah kita harus ikhlas. Semua yang kita kerjakan, baik urusan duniawiyah apalagi ukhrawiyah,
harus karena Allah semata. Bahkan kita bekerja, maaf, pedagang, nunggu toko maksudnya, dan lain sebagainya, atau bertani, itu karena untuk diniati karena Allah dan ibadah. Setan tidak akan mampu menggoda kita. Celah-celahnya itu bahkan bisa masuk ke jantung seseorang lewat pori-pori darah. Setan itu bisa masuk lewat pori-pori darah. Apalagi orang itu kalau mau tidur kosong belum, jangankan bismillah, apalagi doa ya untuk mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut mungkin tidak, karena itu bismillah jangan dilupakan. Andai kata doa itu tidak ada, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ini sudah luar biasa itu senjata bismillah. Nah, maka orang yang ibadahnya dilakukan karena ikhlas itu tidak akan bisa tergoda oleh iblis. Bisa dilihat surat Hijr itu, surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Rabbi bima alwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis pun berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, iblis ngomong kepada Allah, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan ya kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi. Kadang-kadang setan ini kalau sudah menggoda, minuman keras kan memabukkan dan menyusahkan dia, jantungnya bisa pecah, tapi dibuat indah, kandani marah-marah. Nah itulah menangnya setan untuk menggoda orang yang suka mukrim, suka teler itu. Nah itu jamaah sekalian, yang terpenting ibadah kita harus karena Allah. Kadang-kadang kita boleh dalam sholat itu kan ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah di sini titik tinggungnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini luar biasa, boleh dipakai untuk sholat. Atau kita terawih jaga suwe-suwe, apa suwe-suwe si biar tidak terlalu lama, kita pakai yang pendek aja boleh. Kalau terawih itu Allahu Akbar setelah sedadak apa yang paling pendek, kabirau walhamdulillahi kabirau wa subhanallahi bukratan wa asila, lalu mendengarkan imamnya untuk baca Fatihah, pendek aja. Setelah sedekap sempurna dan sudah niat untuk tarawih, Allahu Akbar, baca itu saja, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik, jangan dilanjutkan. Itu saja. Nabi pernah mengatakan, siapa yang ketika sholat membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kata Nabi, ada yang membaca itu dalam jamaah, aku tadi lihat malaikat seperempat di langit mohon ampunkan pada orang di antara kamu yang membaca itu. Boleh kan? Seperempat malaikat di langit mendoakan. Mudah tapi berbalas jannah, yaitu ibadah kita cari yang mudah-mudah lah, pusing susah-susah. Ya boleh kalau mampu, fair play aja. Tapi bagi kita yang mudah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kelima sekarang, gemar dan sering baca Quran. Senang sering baca Quran.
Kalau memang repot sekali ya pakai apa biasanya HP tak pakai. Kalau dangdutan saja setan moro, ya pakai saja Quran, didengarkan baik-baik. Apalagi kita sholat, tadi saya baca surat Yasin, ya tadi saya ingat saya ini. Nah, tapi tidak lama-lama nanti aku mulai sambil rasani, nah, cukup separuh kurang sedikit lah tadi. Andai kata separuh, lalu kata suatu saat separuh, setiap ketemu saya berarti separuh surat Yasin. Tapi belum separuh tadi, kurang 5 baris. Tapi tidak apalah, yang penting sudah setiap huruf kita dalam sholat diberi pahala 10 derajat, Masya Allah. Yasin, ianya saja sudah 10, sinnya 10, apalagi seterusnya. Sudah ya, itulah jamaah sekalian yang terpenting. Kalau tidak mampu, sering-seringlah ke masjid untuk mengikuti sholat jamaah. Dengan mendengarkannya itulah derajat pahalanya sama dengan imam yang membaca. Ini murahnya Islam. Saya ulang ya, gemar sering membaca Quran. Ini dalam hadis ada, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yang firu minal baitil ladzi taqra'u fi surat al-baqarah. Ini al-aitan al-akhrain. Jadi dua ayat ini ukhrain, maksud saya itu gitu. Jadi dua ayat yang terakhir. Kalau kita sering di rumah baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, itu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Silahkan kalau mampu baca itu di rumah sering-sering ya. Jangan rumah kita dibiarkan sepi kayak kuburan. Cuma akhir zaman manusia dibalik, kuburan rame, rumahnya, masjidnya sepi, terbalik itu. Jadi nomor 5, bacalah dua ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Setan akan lari. Jadi setan akan lari di rumah kita, sehingga malaikat datang, tenanglah hidup kita, walaupun apa adanya. Jamaah saudaraku rahimakumullah. Nomor 6, sering membaca ta'awud. Sering membaca ta'awud. Minimal kalau mau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba maaf kalau kita ke belakang mau ada hajat apa yang kita doa. Ada yang bisa mungkin? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya itu tadi. Kalau tidak bisa ya dalam hati baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seringlah membaca ta'awudz. Kalau bisa tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hamba ini mohon perlindungan kepada Engkau dari godaan setan lanang dan setan perempuan. Loh, setan itu sing ganci, masa gitu ya. Jadi ada setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau tidak mampu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nomor 6, jamaah sekalian, saya nomor 6, sering baca ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apalagi kita mau baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di awal surat tadi seperti contoh Yasin, maka di samping ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surat, di tengah-tengah a'udzu saja, bismillahnya pelan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sabal jannatil yawma fi zillin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal ara'iki muttaqirun. Begitu caranya.
Jadi kalau surat di awal-awal kita baca di samping ta'awud juga bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, begitu dan seterusnya. Kita kecuali surat Baro'ah, surat At-Taubah itu a'udzu saja, langsung baca suratnya meski di awal surat, karena di situ tidak ada bismillahnya. Itu menunjukkan hebatnya Quran. Quran saja hurufnya, ya, kalau bismillahirrahmanirrahim, surat kan ada 114, berarti bismillahirrahmanirrahim ada 114. Loh, yang di Baro'ah itu kok tidak ada bismillah. Nah, diletakkan di surat An-Naml itu, di tengah-tengah surat ada innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim 114. Begitu yang lain. Coba nanti kita lihat bismillahirrahmanirrahim itu 19 hurufnya. Setiap huruf di dalam Al-Quran habis dibagi 19. Nanti kalau sempat Bapak Ibu menghitung Ar-Rahman dalam Quran berapa, nanti kalau dibagi 19 mesti utuh, tidak ada pecahan. Demikian juga Ar-Rahim dibagi 19, huruf bismillah itu, huruf bismillah kan 19, maka Ar-Rahim habis dibagi 19. Itulah, dari tulisannya saja sampai orang-orang kafir itu heran, apalagi mudah dihafal. Yang ketujuh, tidak lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita sering-seringlah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu. Mau berangkat kerja, mau keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, ya tadi bismillah bismillah. Atau mau wudhu terutama, maaf ini ada dua perintah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim agak keras, dua tempat, di saat mau makan dan di saat mau tidur. Oh maaf, mau makan dan mau wudhu, keliru kok. Mau wudhu agak keras, bismillahirrahmanirrahim di saat membasuh tangannya. Itu perbanyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang makan tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, setan seneng ngewangi ya. Akhirnya tidak orang piring, nggak warak-warak, akhirnya sakit. Nah, kita harus tahu kami adalah umat tidak akan makan sebelum lapar, dan kalau sudah makan tidak sampai kekenyangan. Kita mengapa? Puasa itu luar biasa untuk istirahat, biar pencernaan tidak katok. Untuk mengatur dari makanan ini menjadi, maaf, ke belakang itu kotoran, itu kan pakai urusan pencernaan. Kalau guling terus ya payah. Karena itu dengan puasa, mudah-mudahan, walaupun ini bukan hadis ya, bukan hadis ini, sumu tasihu, sumu tasihu, puasalah agar sehat, tapi bukan hadis, tapi kena tinggal. Ada loh yang bisa dipakai, tapi bukan dari Rasul. Itu yang biasanya maaf di TV-TV. Jadi boleh kita pakai, tapi kita harus tahu kalau itu bukan sabda Nabi. Itu al jannatu mustaqatun ala arba'in. Surga itu menunggu 4 orang. Itu bukan hadis, tapi itu mungkin daunnya ulama-ulama dulu, tapi bergeser akhirnya berubah menjadi sabda Nabi. Al jannatu mustaqatun ala arba. Surga itu menunggu 4 orang. Pertama, talimul Quran, tekun baca Quran. Yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lesannya. Ada yang bertanya, Ustaz, saya kalau puasa ngerasani wong apa batal? Jawab kita, ya tidak seperti itu.
Ya meskipun tidak poso ya gak oleh. Nah ini jawabnya kita tingkatkan begitu. Bagaimana hukum sunnah ibadah? Ya usahakan kita kerjakan walaupun tidak berdosa. Ya jangan sampai yang sunnah kita tinggalkan banyak-banyak, rugi dengan sendirinya. Itu dasar agar kita, karakter kita ada kualitas hidup. Bab andai kata kita diberi umur sampai panjang, kita masih posisi sehat walafiat. Amin. Perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mau apa saja ya, Bismillah, Bismillah, banyak sekali itu. Bagi yang mampu agar kita di perjalanan tidak ada masalah apa-apa. Bagi bapak ibu yang kerjanya, terutama bapak-bapak yang kerjanya jauh, membutuhkan transportasi yang jauh, maka bisa tiap pagi baca 3 kali, sore 3 kali. Bismillahilladzi, pakai bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kalau tamarut 3 kali kata Nabi, siapa yang baca pagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, dijaga dilindungi Allah sampai sorenya. Begitu juga sebaliknya. Yang ke-8 sering berzikir ya. Berzikir. Zikir ini sangat banyak. Contoh ya, adzan itu berzikir. Jenengan kalau senang adzan, senang iqamah, bisa dipanggil dulu oleh Rasul, bukan imamnya. Kalau tolong yang jadi imam jangan iri, kok sing adzan diceluk disi sampai Rasul. Ya memang kudu disi. Imam kan bisa kari-kari. Nah, kalau adzan tidak bisa ini. Karena tolong mungkin bapak-bapak yang jadi imam dulu kok kari aku diceluk. Kok kono jangan iri. Apa kono kok ngurusi orang adzan di disi. Karena dulu segera berwudu apabila bangun malam. Segera berwudu. Ini contoh saja dikit. Segera berwudu apabila bangun malam. Nah, setiap kita tidur kan setan nali sampai 3 tempat, terutama di bagian ini telinga ini. Ditali sampai 3 tali. Kalau orang itu bangun malam berarti lepas 1 dengan ingat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusur. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa kita saja. Alhamdulillah ya Allah jenengan nguripna kula maneh. Gampang ya. Alhamdulillah ya Allah panjenengan sudah maringi hidup kembali. Sudah kembali hidup. Nah, itu kalau bisa, itu sudah lepas 1. Kedua, kita ke belakang berwudu lepas 2. Apalagi mau sholat malam sudah lepas sampai 3. Jadi banyak zikir. Segera berwudu apalagi bangun malam. Segera berwudu. Setan akan tidak mampu menggoda kita. Apabila menguap. Ini contoh loh. Apa menguap? Kelangopan, menunduk. Jangan ini. Nah, itu setan mangap itu. Setan seneng. Membondo menguap, menunduk. Kalau bisa jangan sampai sering kelangopan. Begitu bondo kelangopan itu setan gampang mencolot di situ. Cak, nomor ini kalau sekarang. Ya, jadi pemane mbek misuh kok ngantuk aku sasuh ngene orang lain dari apabila menguap apa tadi kelangopan ya, usahakan menunduk, ditutupi jika mampu ditolak. Di Bukhari jilid 4 nomor 152 Bukhari bondo kelangopan sampai masuk soke Bukhari ya. Jadi yang ke-9, yang terakhir, lumek songetok, sering-seringlah kita bersujud. Sering-seringlah bersujud. Baik sujud biasa, salat-salat sunnah kan berarti sering. Atau mungkin sujud syukur biasanya. Saya beri contoh, di dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah itu bersama para sahabat berjalan
menuju Madinah. Karena mungkin ya istirahatlah di satu tempat, ya berhenti di satu tempat, lalu Rasulullah angkat tangan, berdoa, lalu sujud. Begitu setelah sujud agak lama sedikit, angkat tangan lagi, berdoa dan sujud lagi. Lalu berdoa lagi, angkat tangannya, lalu sujud. Saat bin Abi Waqqas itu ngelirik, waktu berhenti itu, Rasul panjenengan tadi mengapa angkat tangan? Maaf ya, jadi kita kalau berdoa boleh angkat tangan. Malah Rasulullah itu pernah sholat istisqa, diangkat tinggi-tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Ada sahabat yang mestinya kan amin, tapi tinggi ketiak Rasulullah perlu. Sahabat itu sampai diceritakan dalam hadis, saya tadi melihat ketiak Rasul ternyata putih, nggak ada bulu-bulunya. Nah itu kita kalau punya bulu-bulu yang agak tebal, wanat lipi kan, wanat kulipti kan, hendaklah dikurangi itu. Kalau bisa dibersihkan. Ketika itu namanya sujud syukur, karena angkat tangan, berdoa dan sujud. Sering-seringlah kita sujud sebagaimana Rasulullah. Nah, saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, Rasul, antum tadi angkat tangan, berdoa dan sujud, apa yang kau maksudkan seperti itu? Tadi saya minta mohon izin kepada Allah agar nanti saya di akhirat bisa memberikan syafaat kepada umatku. Setelah aku berdoa diterima Allah, cuma sepertiga dong. Lalu aku sujud, lodong oleh sepertiga. Jadi umatku nanti mendapat izin tuh, aku tolong namanya syafaat sepertiga saja, afdulu dalam Abu Dawud itu sepertiga saja. Lalu aku sujud, lodong oleh sepertiga, tapi hatiku gak terima, gitu loh cara bahasa kita. Aku angkat tangan lagi dan berdoa lagi. Setelah itu aku sujud, diberi lagi sepertiga. Nah misalnya orang pertolongan karena sepertiga, akhirnya doa lagi yang terakhir, angkat tangan, doa dan sujud tadi, akhirnya seluruhnya diberi syafaat. Manakala kita dalam beragama Islam benar-benar mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa la fa'indal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati tani wa rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa samadatil anda. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.